Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Kurniawan, NIM 230 311 031. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang manajemen risiko perbankan syariah. Mata kuliah manajemen risiko perbankan syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pendahuluan, memahami fondasi manajemen risiko. Definisi manajemen risiko, proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas bank. Selanjutnya, pentingnya dalam perbankan syariah, memastikan stabilitas keuangan, melindungi aset deposan, menjaga kepercayaan pasar, dan mencapai tujuan bisnis bank. Baik, selanjutnya itu prinsip kunci manajemen risiko syariah terbagi menjadi 4, yaitu kepatuhan syariah, larangan praktik haram, transparansi dan keadilan, serta risk dan sharing. Kepatuhan syariah itu semua aktivitas produk dan akad wajib sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau Dewan MUI. Yang kedua, larangan praktik haram, secara tegas menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, ketidakpastian, dan maisir atau judi spekulasi. Selanjutnya itu transparansi dan keadilan, menghindari ketidakpastian seperti gharar dan praktik eksploitatif. Penetapan harga dan bagi hasil harus jelas dan adil bagi semua pihak. Selanjutnya itu risk sharing, berbagi risiko, profit and loss sharing antara bank dan nasabah dalam akad investasi, mudharabah, musyarakah, bukan sekedar transfer risiko. Baik, selanjutnya itu jenis risiko utama bank syariah. 6 jenis ya. Yang pertama yaitu risiko kredit atau pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko hukum dan kepatuhan syariah. Serta yang keenam yaitu risiko reputasi. Selanjutnya, fokus pertama, risiko pembiayaan atau credit risk. Adapun penyebabnya itu kegagalan usaha nasabah seperti bencana dan krisis ekonomi. Selanjutnya, moral hazard atau itikat buruk nasabah dan analisis kelayakan yang lemah. Yang kedua, mitigasi, yaitu analisis 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang kedua yaitu pengamanan agunan atau rahan yang sesuai syariah. Dan yang ketiga, struktur akad yang jelas dan mengikat. Baik, adapun fokus yang kedua yaitu risiko pasar atau market risk. Potensi kerugian akibat fluktuasi variabel pasar yang mempengaruhi nilai aset atau liabilitas bank, seperti perubahan harga aset, terutama pada aset yang dimiliki atau diperdagangkan oleh bank, misalnya emas atau saham syariah. Yang kedua yaitu nilai tukar mata uang yang mempengaruhi transaksi internasional dan pembiayaan valuta asing atau falas. Dan yang ketiga, tingkat imbal hasil. Perubahan tingkat imbal hasil equivalent rates yang dapat mempengaruhi margin keuntungan dan produk seperti murabahah. Next, fokus yang ketiga, risiko likuiditas. Seperti adapun definisi risiko, tantangan khas syariah, serta strategi mitigasi. Yang pertama itu definisi. Definisi risiko, ketidakmampuan bank untuk mematuhi kewajiban pembayaran jangka pendek yang jatuh tempo tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Selanjutnya, tantangan khas syariah, keterbatasan instrumen pasar uang syariah atau money market yang liquid dan mudah diperdagangkan dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya itu strategi mitigasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjaga rasio likuiditas yang sehat. Yang kedua, manajemen dana cadangan atau buffer.
Dan yang ketiga, pemanfaatan sukuk dan instrumen pasar modal syariah sebagai aset likuid. Baik, adapun fokus yang keempat yaitu risiko operasional, risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan proses internal manusia, sistem, atau peristiwa eksternal. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu sistem dan proses, kesalahan manusia, serta mitigasi kunci. Yang pertama itu sistem dan proses, seperti kesalahan IT, kerusakan sistem, atau kelemahan dalam prosedur pencatatan akad. Yang kedua, kesalahan manusia, seperti kekeliruan staf dalam pemrosesan transaksi, fraud internal, atau kurangnya kompetensi. Dan yang ketiga, mitigasi kunci, penguatan internal control, investasi pada sistem teknologi informasi yang aman, dan pelatihan berkelanjutan bagi SDM. Adapun fokus yang kelima yaitu resiko kepatuhan syariah. Teman-teman bisa lihat langsung. Yang paling berpengaruh yaitu kepatuhan syariah, implementasi proses, nasihat, dan kebijakan. Next, fokus yang keenam, risiko, reputasi, dan penutup. Terbagi lagi menjadi tiga, yaitu akar risiko, dampak, mitigasi. Selanjutnya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wasabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.